lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Kalau enggak, hati-hati aja. Rumah Anda harus Anda waspadai, karena saya akan menghampiri Anda. Bohong. Halo, what's up bro? Selamat datang di Penyung Channel. Nah, kali ini kawan-kawan, kalau sudah bangun pagi ya kan, matanya sudah melek ya kan, kalian buka HP, tunggu cecetan pacarnya, ditanya, kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Kamu udah mandi belum? Itu biasa modus ya kan. Nah, buat kawan-kawan yang jomblo mohon bersabar. Nah, kita akan membahas mengenai remi, kartu remi. Nah, saat ini saya pakai masker. Kenapa saya pakai masker gitu? Karena di era sekarang ini, era pandemi itu sangat berbahaya. Ada yang zona hitam, ada yang zona merah, hijau, kuning, apalah kayak warna pelangi ya kan. Nah, makanya saya sedia pakai masker gitu. Soalnya kalau misalkan ada orang bersin, ada orang batuk, itu nanti virusnya bisa menular gitu. Nah, dan saya sediakan hand sanitizer. Tapi sebelum saya menyampaikan, ya kan, nah saya pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Kemudian saya lepas masker. Nah, ini saya menyampaikan ringkas saja mengenai kartu remi ya kan, kartu remi tentang sejarah singkatnya aja. Nah, mungkin teman-teman tahu kalau misalkan pemakai kartu remi. Kartu remi ini biasanya dibuat pada waktu melekan. Melekan itu bukan gini ya. Melekan itu kalau di bahasa Jawa itu melekan artinya kalau misalkan ada acara besoknya, malamnya itu kumpul-kumpul gitu antar warga desa biasanya gitu. Atau enggak kalau misalkan kawan-kawan di angkringan atau di kafe biasanya pada main pokeran biasanya kalau misalkan orang-orang nyebut. Nah, ini ya di tangan saya ini mereknya Flywheel, ini harganya murah kok, 3.000 atau 5.000-an, tapi saya tidak promosi gitu. Tapi buat kawan-kawan yang pengen main tapi dananya minim, tuh bisa kawan-kawan pakai ini gitu. Nah, nih aslinya ada joker, nah, tapi jokernya hilang entah kemana, nggak tahu. Ini yang masih saya punya ini. Ini jumlahnya 52 biji. Ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 JKK As. Nah, dulu banyak perdebatan di antara negara-negara gitu. Ada yang bilang ini dari Eropa gitu. Catatan sejarah bilang dari Eropa, tapi banyak yang membantahnya gitu. Dan akhirnya melalui kesepakatan tertentu hanya dipilihlah Cina gitu. Jangan-jangan. Dipilihlah Cina sebagai penemu kartu remi gitu. Karena apa? Di zaman dahulu yang bisa nyetak kertas atau plastik itu cuma Cina gitu. Misalnya gini, gitu kan. Nah, biasanya kalau saya waktu SD dulu, saya SD di Kudus dulu, itu ada kecil segini, kecil seberapa ya? Segini loh. Segini kira-kira. Itu gambarnya macam-macam gitu kan. Itu gambarnya macam-macam. Itu biasanya dijual kalau enggak 2.000 ya 1.000 gitu. Tapi itu bukan remi yang remi yang benar-benar remi, itu kan ada customnya, misalnya Doraemon lah, SpongeBob lah, itu remi custom gitu. Nah, tapi tetap poin-poinnya dia ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 JKK As. Nah, ini dulu yang yang Lovin yang ini kalau katanya orang sekop. Kalau di sini itu orang bilang waru. Nah, kalau misalkan zaman dulu itu bilang kalau ini itu adalah pedang. Nah, ini ada keriting. Keriting itu dulu orang nyebut itu adalah tongkat. Ini ada love.
cinta, logo cinta. Ini dulu orang menyebutnya adalah sebuah cangkir. Ini kalian kan tahu enggak? Ini namanya waji. Waji itu kalau orang-orang sini nyebut itu, kalau kawan-kawan main itu biasanya tahu mundi, tahumu gitu. Ini tahu. Nah, kemudian kalau misalkan orang-orang zaman dahulu bilang ini adalah koin. Nah, jadi kenapa masing-masing di sini gambarnya beda-beda. Kan boleh cek di gambar Jack, Queen, dan King itu beda-beda gitu. Kalau misalkan love ini, ya kan? Ini love. Dulunya sebagai yang saya sebutkan tadi cangkir kan. Ini itu gambarnya Charlie McNee. Nah, kemudian ada juga waji. Nih. Waji itu gambarnya juga beda. Ini namanya Julius Caesar. Nah, kemudian ada keriting. Ini dulunya tongkat ya kan. Ini orangnya Alexander the Great. Dan kemudian yang terakhir adalah wajib. Ini Raja David. Nah, ini jumlahnya 52. Nah, kalau pakai teori cocok logi ya kan, cocok logi itu kan biasanya pakai teori kalau misalkan yang nggak nyambung disambung-sambungin gitu loh. Nah, ini tuh ada 52 ya kan. Nah, nyambunginnya gimana? 5 tambah 2 ada berapa? 7 ya kan? Nah, 7 itu dibuat dalam 1 minggu. Dalam arti lain berarti 7 itu menandakan hari dalam 1 minggu. Nah, kemudian ada juga yang ngomong ini warna khusus yang kartu remi ini ada warna hitam sama merah. Itu tandanya cuma ada 2 warna. Yang mana di Indonesia itu tersedia 2 suasana gitu, siang dan malam. Oh my god! Wow! Nah, dulu kartu ini, ya kan, remi ini dia menjadi penyumbang pajak terbesar gitu. Nah, di era dulu sekitar 1200-an dulu sering dipakai main kayak gini. Mungkin kawan-kawan tahu yang yang suka main remah-remahan kayak gini gitu. Nah, nggak tahu juga kenapa ya kan. Nah, dibuat main-main kayak gini itu sekitar tahun 1200. Nah, saya tidak terlalu ahli untuk mendirikan gini. Nah, nanti ujung-ujungnya besar nanti. Nah, kalau yang saya pahami, kalau misalkan bermain kartu kayak gini itu saya paham, mungkin ini di video selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai cara main ngubinan atau minuman, cara main pokeran, cara main paji, cara main sanggong, cara main pokeran, cara main pitunan, dan cara main reminan. Mungkin saya nanti akan bahas di video selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita cukup review ya kan, review kartu remi ya kan, bahwa ini sudah menjadi rahasia umum. Sebetulnya kalau misalkan ini tidak digunakan untuk berjudi atau tidak tidak totoan, kalau bahasa Jawanya totoan ya kan, itu tidak apa-apa sebetulnya. Ini hanya hiburan semata gitu. Bahkan kalau misalkan kawan-kawan main kartu ini kan akan mengandalkan ilmu matematika kawan-kawan dan ilmu berpikir kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan mengatur strategi gitu. Kalau misalkan berempat ya kan, biasanya mainnya berempat. Minimal 2 orang gitu. Nah, kalau misalkan berempat 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus tahu gitu. Kita harus tahu apa yang sudah dikeluarkan dan apa yang belum dikeluarkan, dan kemudian ini ketika kita mengeluarkan ini konsekuensinya apa, kita harus tahu gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa bermain remi dengan analisis SWOT gitu. Nah, kita harus pintar-pintar gitu, soalnya bermain kartu ini dia mengandalkan ilmu logika, ilmu matematik, dan lain-lain gitu.
Soalnya kita harus tangkas dalam dalam menanggapi kejadian itu, dan kita harus punya strategi khusus gitu untuk bagaimana cara kita melawan teman-teman kita gitu. Di permainan remi hanya ada dua gitu, menang dan kalah. Biasanya kalau misalkan teman-teman itu main, biasanya gini, modelnya gini. Kalau kalah, ya kan? Kalau enggak, ini namanya, kalau misalkan di Jawa itu ini namanya jungle, kan? Jungle. Kalau enggak, nanti ini dipupuri gitu, dipupuri. Ini satu gitu. Nah nanti kayak gitu, itu yang bikin asik. Ada juga permainan yang apa? Yang jongkok kayak gini. Nah, ini kasihan kalau misalkan ada teman saya, ya kan? Ketika dia main kayak gini, itu dari sehabis isya sampai subuh, bayangkan coba. Sakitnya kayak apa? Nah, itulah keasikan main remi, main kartu. Sebetulnya dia asik sih, terlepas dari dosa dan tidaknya gitu. Kalau memang benar-benar dia pakai uang, ya kan, dia pakai uang kemudian kayak yang tadi saya jelaskan, ya kan, itu akan berdosa gitu. Soalnya kita mainan judi gitu. Kalau misalkan kita toh buat asik-asikan, kita buat kumpul teman-teman yang bisa main di angkringan, toh biasa aja gitu, enggak apa-apa gitu. Soalnya main remi ini buat aslinya ada manfaatnya gitu, untuk kecerdasan, ya kan, untuk meningkatkan kepekaan, meningkatkan tingkat sosial yang baik gitu. Nah, aslinya banyaklah sekali yang harus perlu kita jabarkan mengenai main-main gitu. Nanti di video selanjutnya akan tadi yang seperti yang saya jelaskan, ada minuman dan lain-lain gitu. Nanti tunggu aja di video selanjutnya. Nah, terima kasih pada hari ini sudah review kartu remi. Dan say goodbye. Nyopo tetep biasa wae.